ternyata kitab suci ini berguna. Nah, siapa yang bertahan itu akan mendapat hikmahnya nantinya. Begitu juga orang Israel ini mereka disorientasi ketika di padang gurun. Ada yang yang nggak percaya dengan Allah. Nah, di situ mulai Allah memilih siapa yang bisa masuk ke tanah terjanji dan siapa-siapa saja yang tidak masuk. Itu ada di masa disorientasi. Sampai nantinya terpilihlah orang-orang yang nanti masuk, maksudnya masuk itu masuk ke tanah terjanji. Karena tidak semua orang yang keluar dari Mesir dan berjalan di padang gurun bersama Musa itu masuk ke tanah terjanji. Bahkan Musa sendiri aja nggak masuk gitu. Lalu kenapa kitabnya itu dinamakan kitab bilangan? Kenapa? Karena di awal-awal kitab itu terjadi pada tanggal 1 bulan kedua tahun kedua. Tahun kedua itu setelah keluar dari Mesir. Jadi setelah 2 tahun, 2 bulan, pada hari pertama, itu Allah menyuruh Musa untuk ngitung berapa orang sih yang ikut dengan kamu di padang gurun ini. Jadi mulai ngitung-ngitung. Nah, karena dimulai dengan penghitung-hitungan, maka kitab ini dinamakan kitab bilangan. Nanti hitung-hitung ini nggak cuma sekali, nggak cuma di awal, nanti menjelang akhir, nggak sampai akhir-akhir banget sih, ada juga penghitungan ini. Tetapi penghitungan ini beda dengan penghitungan pertama. Nanti akan kita lihat. Yang ngitung yang kedua itu ngitung apaan gitu. Nah, di kitab bilangan itu ada 3 episode. 3 episodenya adalah episode berkemah di Gunung Sinai, kemudian episode perjalanan di padang gurun, berkemah di Moab. Setiap episode ini punya ceritanya sendiri. Kalau secara gambar, itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, keluar dari Mesir, lalu sampai tengah-tengah yang Golden Calf ini, itu berarti kitab Keluaran. Kitab Keluaran itu nanti kita ketemu dengan anak lembu emas itu kan, ini di sini. Nah, berarti dari tengah-tengah yang turun ini, iya kan, nggak apa-apa, off cam saja. Ini mulai kita bilangan. Kita bilangan, lalu sampai ini daerah ke Moab. Itulah perjalanan orang Israel bersama Musa. Nanti ada yang ini mutar-mutar ini selama 38 tahun. Kenapa itu sampai terjadi? Karena ini adalah hukuman dari Allah karena mereka tidak percaya dengan Allah. Kalau kita lihat, daerah yang akan dimasuki itu tuh daerah yang biru-biru ini. Daerah yang biru-biru itu. Tetapi untuk masuk ke daerah yang biru, di sebelah kanan ini mereka perlu waktu sampai 40 tahun. Itu karena mereka kurang percaya dengan Allah yang memimpin mereka. Ya sudah, sekarang kita masuk ke episode yang pertama, yaitu berkemah di Gunung Sinai. Apa saja yang terjadi? Ketika berkemah di Gunung Sinai, mereka itu berkemah di sana, lalu semuanya pada bikin kemah, orang-orang Israel itu. Nah, disitulah mereka merasakan perlindungan Allah. Allah hadir di situ. Nah, ketika di situ, ini kan setelah peristiwa anak lembu emas. Berarti Musa sudah menerima
10 perintah Allah, hukum-hukum dari Allah. Ketika Musa sudah menerima 10 perintah Allah, itu artinya ada tuntutan dari Allah. Tuntutan bahwa bangsa ini harus menjadi umatku dan aku adalah Allahmu, begitu. Aku itu Yahweh maksudnya. Aku ini Allahmu. Harus ada pengakuan seperti itu. Perjanjian seperti itu antara umat Israel dengan Allahnya. Dan ketika mereka berkemah di Gunung Sinai itu perlindungan Allah itu terasa banget. Nah, karena perlindungan Allah itu mereka rasakan dengan kehadiran Allah. Kehadiran Allah itu kan berarti Allah yang kudus itu hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika Allah itu hadir di tengah-tengah suatu bangsa, itu kan berarti harus ada syarat-syarat. Karena Allah yang kudus itu hadir di tengah manusia yang tidak kudus. Maka harus ada syaratnya. Sama seperti ketika Yesus lahir melalui Bunda Maria. Maka Bunda Maria itu disucikan dahulu sebagai rahimnya, karena rahimnya dipakai untuk tempat yang kudus, putra Allah. Jadi Bunda Marianya disucikan. Sama seperti ini, Allahnya itu hadir di tengah orang Israel, maka orang Israel harus kudus. Apa sih harus kudus itu? Kudus itu punya syarat-syarat tertentu. Artinya, jadi orang itu nggak boleh sembarangan begitu. Nggak boleh ngasal. Panggilan kekudusan, maka bangsa Israel di sini belajar hidup sebagai milik Allah. Nah, menjadi kudus itu nggak gampang. Jadi sama juga kayak anak-anak UMK ini belajar kudus itu nggak gampang karena beda dengan teman-teman yang lain. Itu kan teman-teman yang lain pada pergi kemana begitu, pada nongkrong di mana, yang lain masih sore-sore ini harus ikut misa Rabu Abu. Itu kan kayaknya beda banget. Apa ini? Masih aja ke gereja. Sama, orang Israel itu menjadi kudus juga belajar. Nah, karena itulah perlu bimbingan dari Musa, karena selama mereka belajar itu, Allah itu hanya berbicara melalui Musa. Maka mereka tinggal selama setahun di Sinai itu mendengarkan aneka hukum dan berusaha melaksanakan hukum itu dengan setia. Nah, akhirnya kumpulan dari hukum-hukum itu, hukum ini, lalu peraturan tentang makanan-makanan yang bisa dimakan halal, lalu makanan yang tidak halal, haram itu ada di sini, semuanya dirinci. Harus hidupnya seperti apa? Hidup tidak boleh, orang Israel itu tidak boleh hidup bercampur dengan bangsa lain. Jadi untuk menjadi kudus itu mereka harus eksklusif memang untuk memelihara itu. Karena mereka harus memelihara kekudusannya. Nah, kumpulan hukum yang banyak itu itulah yang akhirnya dikumpulkan dan dikompilasi di satu kitab yang namanya Kitab Imamat. Jadi sebetulnya kitab bilangan dulu ada, lalu kitab Imamat. Imamat itu, buku ini jadi dari kumpulan-kumpulan hukum selama mereka belajar tentang kekudusan. Apa sih kekudusan itu? Makanya kalau baca Imamat itu kan isinya tentang hukum-hukum, tentang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Itu sejarah lahirnya Imamat. Kitab Imamat itu juga ketika orang Israel sudah punya yang namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu ditaruh di kemah kudus. Iya, padahal babi enak ya.
nggak boleh ngomong makan babi ya. Termasuk nggak boleh makan babi. Ini tapi perdebatan. Kenapa sih nggak boleh makan babi itu masih ini. Padahal babi enak loh. Ya karena berkuku apa belah begitu. Itu ada beberapa apa hewan yang berkuku belah itu nggak boleh begitu. Nah, ada tabut perjanjian. Lalu di tempat ini di kemah-kemah suci ini juga ada yang namanya mereka belajar untuk mengadakan kurban. Kurbannya itu macam-macam. Korban itu nggak cuma korban doang. Ada korban bakaran. Korban bakaran itu setiap peribadatan itu selalu mereka bawa korban bakaran. Kayak intensi. Kalau mau intensi itu umat itu bawa sendiri apa uang intensinya. Tapi ini dalam bentuk hewan. Hewannya itu bisa lembu, bisa kambing atau domba, bisa juga burung. Kalau mereka nggak bisa beli kambing ya burung tekukur boleh. Ada korban bakaran, lalu korban keselamatan. Kalau mereka meminta untuk meminta keselamatan dirinya, mereka bikin upacara korban. Lalu korban penghapus dosa. Kalau setelah mereka merasa berdosa atau memulihkan dosa, mereka juga melakukan upacara korban. Ada satu upacara korban penghapus dosa, itu mereka lakukan secara umum. Ada upacara umum menghapus dosa orang Israel. Itu apa? Ibadat ini namanya ibadat Yom Kippur. Sampai sekarang pun orang Israel masih kenal ibadat Yom Kippur. Yom Kippur ini dilakukan 1 tahun sekali untuk menghapus dosa seluruh orang Israel, seluruh umat Israel. Jadi mereka bawa domba dan kambing, biasanya 2 begitu. Lalu yang satu itu mereka korbankan, domba yang lain nanti itu domba atau kambing yang lain itu, yang satu kan disembelih, yang satunya itu seluruh dosa orang Israel itu ditaruh di si kambing itu. Caranya semua orang itu meletakkan tangannya di kambing itu lalu mengakukan dosanya. Jadi si kambing ini menanggung dosa seluruh orang Israel. Setelah itu ada petugas yang membawa kambing itu dibawa ke padang gurun. Dilepaskan di sana kambingnya. Dan kambing itu nggak boleh ada orang yang nangkep, kemudian disembelih dan dimakan, nggak boleh. Kambing ini harus dilepaskan dan mati di padang gurun. Ini asal mula kambing hitam sebetulnya. Karena kambing ini kan sebetulnya nggak punya salah, tapi harus menanggung dosa seluruh orang Israel. Jadi dosanya semuanya ditaruh ke kambing, gitu. Lalu korban penebus salah. Jadi kalau orang-orang yang misalnya dia sudah makan barang haram begitu, dia harus menyucikan diri dengan bikin korban penebus salah. Lalu dalam upacara korban ini ada tugas awam dan tugas imam. Tugas orang-orang awam ini apa sih? Tugas orang awam itu membawa hewannya, entah itu lembu, entah itu kambing atau domba. Lalu orang yang bawa hewan kurban ini harus meletakkan tangannya ke atas si hewan itu, diletakkan. Jadi dia mau korban keselamatan atau penghapus dosa atau penebus salah itu diucapkan. Niatnya apa? Kemudian orang ini juga yang harus menyembelih. Jadi yang menyembelihnya itu bukan imam, tapi siapa yang mau berkorban. Disembelih, mereka sembelih sendiri. Lalu imam tugasnya apa?
imam itu biasanya mengambil darahnya. Darahnya diambil, lalu ada ritual atas darah ini. Biasanya darahnya dikucurkan di mana? Di ada mesbah gitu, dikucurkan di ujung-ujungnya mesbah itu. Kemudian tugas imam juga membakar bagian daging hewan kurban. Kemudian juga harus mengurus ritual atas sisa-sisa yang masih ada bagian dari daging hewan ini. Ada bagian imam, ada bagian umat, itu mereka ya, imam yang membaginya. Itu upacara kurban ya. Upacara kurban selalu dilakukan di kemah perjanjian. Di kemah perjanjian itu ada bagian yang namanya ruang suci dan ruang maha suci. Ruang maha suci disebut maha suci karena di sini ada tabut perjanjian. Digambarkan tabut perjanjian itu seperti ini, terbuat dari emas. Lalu karena ini kan bangsa Israel ini di padang gurun, jadi nanti mereka akan berpindah-pindah. Kalau berpindah-pindah, tabut perjanjiannya diangkat. Jadi ada semacam bambu begitu untuk mengangkatnya. Walaupun bukan bambu, itu kayu lah. Nah, ini biasanya tutupnya ini, tutup ini yang ada 2 kerub. Kerub itu malaikat sebetulnya, malaikat atau makhluk-makhluk ilahi, 2 kerub ini. Nah, tutup ini yang ada 2 kerub ini namanya tutup pendamaian. Siapa? Kau Dik pernah cerita apa isi dalam tabut perjanjian enggak? Atau Kau Dik lupa ya? Apa isi tabut perjanjian? Ada yang ingat? 2 buah loh batu. 2 loh batu. Tuh, 2 loh batu yang itu tuh yang dilempar si siapa? Musa, karena begitu turun dari Gunung Sinai, orang-orangnya pada bikin anak lembu emas. 2 loh batu, 1. Ada lagi, ada kurang 2 lagi. Isinya roti mana, roti mana dan tongkat Harun. Apa sih istimewa yang tongkat Harun? Tongkat Harun itu ceritanya itu adalah bukti bahwa Harun adalah imam pertama bangsa Israel. Dulu pas diangkat, lalu dulu si Harun ini pernah dipertanyakan ininya keimamannya sama teman-temannya. Kenapa Harun sih yang dipilih? Emang benar Harun yang dipilih? Sebetulnya Harun jadi imam itu dipilih Musa atau dipilih Allah? Dipertanyakan begitu sama teman-temannya. Lalu Musa dengar keluhan teman-temannya ini. Musa dengar lalu diadukan ke Allah. Ada yang ini tidak percaya bahwa Harun adalah pilihanmu. Iya, benar, Musa dan Harun itu saudaraan. Harun itu kakak Musa dari semuanya sukunya suku Lewi. Lalu, nah karena dipertanyakan kan keimamannya, Allah mengatakan ya sudah. Pada waktu itu orang-orang laki-laki itu punya tongkat. Kumpulkan semua tongkat-tongkat orang-orang yang mempertanyakan itu. Jadi semua dikumpulin. Enggak, Musa nggak KKN deh. Nah, dikumpulin tongkatnya. Dikumpulin tongkatnya, Allah bilang, nanti kalau ada suatu tanda pada tongkat-tongkat ini, pemilik tongkat itulah imam pilihanku. Lalu apa yang terjadi? Tongkatnya bertunas. Ada tongkat yang bertunas.
Udah, begitu dilihat, tongkat siapa nih yang bertunas? Ternyata tongkat Harun. Nah, kan nggak mungkin itu siapa Musa yang menumbuhkan tunas di tongkat Harun, pasti Allah yang menumbuhkan. Jadi Allah dengan tanda itu Allah menunjukkan bahwa Harun itu memang benar-benar pilihannya, bukan pilihan Musa karena kolusi saudaraan. Ya karena mempertanyakan itu ada nanti teman-temannya itu pada dihukum. Nah ini di dalam tabut perjanjian itu ada itu tongkat Harun, roti mana, dan apa tadi? 2 loh batu. Ada di tabut perjanjian. Tabut perjanjian ini sekarang udah hilang, nggak ketemu. Ada sih di film Indiana Jones menemukan katanya. Tapi jangan percaya, kalau kita sebagai umat Katolik nggak perlu mencari tabut perjanjian. Dan jangan percaya juga kalau ada kabar tabut perjanjian diketemukan di sana, tabut perjanjian diketemukan di sini, karena umat Katolik itu punya tabut perjanjian barunya. Dan kita punya itu, siapa tabut perjanjian baru? Loh kok siapa toh? Apa tabut perjanjian itu? Tabut perjanjian baru kita, orang Katolik itu adalah Bunda Maria. Karena bukan Yesus sendiri, Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria? Iya, karena Bunda Maria itu mengandung 3 hal yang dikandung juga oleh tabut perjanjian yang lama. Dalam rahim Bunda Maria itu ada 2 loh batu. Bukan ada batu gitu jadinya, bukan. Karena dia mengandung Yesus yang adalah firman yang hidup. Kalau batu itu kan isinya firman Allah kan. Lalu dalam rahim Ibu Maria itu juga ada roti hidup yang jauh lebih sempurna daripada roti mana. Lalu juga ada tongkat Harun. Yang lebih daripada tongkat Harun karena Yesus adalah imam yang sungguh-sungguh imam, jauh lebih besar daripada Harun. Jadi orang Katolik nggak boleh cari-cari tabut perjanjian ya. Nggak usah. Kita punya tabut perjanjian kita dan kita harus bangga dengan tabut perjanjian kita. Gitu. Nah, ini kitab imamat. Kitab imamat itu juga menetapkan imam, pelayan korban. Lalu siapa imam itu? Imam itu harus sukunya harus suku Lewi, nggak boleh suku yang lain-lain. Suku Yehuda gitu nggak boleh, harus suku Lewi. Dan suku Lewi harus keturunan Harun. Tapi tidak semua keturunan Harun itu otomatis jadi imam, enggak. Masih ada aneka syarat yang lain. Kenapa harus ada syarat-syarat yang lain? Itu artinya bahwa orang itu tidak otomatis menjadi imam. Imam itu tetap pilihan Allah sendiri. Allah sendiri yang memilih orang ini menjadi imam atau tidak. Begitu. Lalu di kitab imamat juga memuat aturan tentang penajisan dan pentahiran. Pentahiran itu misalnya kalau orang itu sakit, misalnya sakit kulit itu selalu menjadikan orang itu najis. Nah, jadi misalnya sakit panu gitu aja udah nggak boleh kumpul-kumpul dengan orang lain. Nanti panunya nularin ke yang lain. Nggak boleh. Dia harus disendirikan. Dan ketika dia misalnya sakit kulit itu, dia harus teriak-teriak. Aku najis gitu. Jadi orang-orang pada ngejauh. Nah, kalau sembuh, nanti kesembuhannya harus bukan diperiksa oleh dokter. Dia isoman dulu. Yang meriksa itu bukan dokter. Yang tunjukkan badanmu kepada dokter. Nggak ada cerita begitu di Alkitab. Tapi tunjukkan tubuhmu kepada imam. Yang meriksa itu imam. Bener nih udah nggak ada panunya gitu. Kalau udah benar-benar udah nggak ada bebas, nah dia harus melakukan upacara pentahiran. Imam yang mengatakan bahwa sekarang kau tahir. Tahir itu maksudnya bebas kenajisan.
Ini yang dilakukan imam. Imam agung kalau ini. Imam agung itu cuma satu. Imam agung itu seperti uskup, begitulah. Imam kepala. Imam kepala itu bisa dilihat dari pakaiannya. Di pakaiannya itu kan ada batu-batu yang kotak-kotak gitu. Ada berapa batu? Ada 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Jadi tentang apa? Seragam atau pakaian imam ini ada khusus juga di kitab imamat. Namanya efod. Nah, karena orang-orang Israel ini harus hidup kudus kan. Hidup kudus, maka ada juga waktu-waktu kudus. Mereka punya waktu-waktu kudusnya. Hari ketujuh adalah hari yang khusus, yaitu hari Sabat. Hari Sabat itu banyak peraturan Sabat, nggak boleh kerja, nggak boleh kerja itu bukan berarti mereka lalu liburan, enggak. Di situ mereka di rumah juga nggak boleh banyak gerak, ya seperti nyepi besok hari Kamis itulah. Mereka nggak boleh masak-masak banyak-banyak juga, jadi jalan aja dibatasi, hanya berapa kilo begitu. Kemudian setiap tahun ke-7 juga itu adalah tahun Sabat. Dinyatakan sebagai tahun Sabat. Tahun Sabat itu maksudnya apa? Di setiap tahun ke-7, tanah itu nggak boleh diolah. Jadi tanah itu nggak setiap tahun itu selalu diolah, selalu ditanami. Pas hari ke-7, mereka tanah itu semuanya nggak ada yang ditanami. Jadi memberikan kesempatan pada tanah untuk apa? Istirahat. Itu setahun penuh tanah nggak ditanam. Itu setiap tahun ke-7, dan di tahun ke-7 ini umat Israel juga pergi, biasanya ketika mereka sudah menetap, mereka pergi ke Yerusalem dan beribadah selama setahun di tahun Sabat ini. Lalu yang istimewa itu setiap 50 tahun sekali, ini artinya kan 7 kali 7 tahun Sabat. 7 kali 7 itu kan 49. Nah, tahun ke-50-nya, di mana ini tahun yang besar, karena di saat ini, semua orang yang utang, itu utangnya diputihkan. Senang banget yang punya utang ya. Tapi ya memang begitu peraturannya. Semua orang yang punya hutang dihapuskan. Semua budak dibebaskan. Lalu orang yang mengambil tanah dari orang lain begitu tanpa jual beli yang sah, itu harus dikembalikan lagi ke orang yang punya tanah. Itu peraturannya. Itulah tata cara hidup kudus pada waktu itu. Ini mengatakan bahwa sebetulnya manusia itu nggak punya hak atas tanah, atas hari, atas hasil dari tanahnya, semuanya itu adalah milik Allah. Karena itu setelah tahun ke-7, setelah tahun Sabat, lalu mereka tanam. Nah, hasil panen pertama itu nggak boleh dijual, lalu dijual lalu dipakai buat kehidupan, begitu enggak. Panen pertama mereka harus mempersembahkan untuk Allah. Caranya apa? Ya dibawa ke mana? Ke imam untuk dipersembahkan. Karena persembahan itu nggak cuma hewan sebetulnya, tapi juga persembahan hasil-hasil pertanian. Begitu. Itu tentang hidup kudus. Lalu ini, ada suku yang istimewa. Namanya suku Lewi. Tempat suku Lewi itu selalu ada di tengah. Maksudnya apa?
selalu ada di tengah. Ini kan mereka lagi berkemah di daerah Sinai. Lalu kemah perjanjian itu ada di tengah. Nah, tempat suku Lewi itu di ujung-ujung ini, di ujung-ujung perkemahan itu. Ada suku Lewi di situ. Ngapain mereka di ujung-ujung? Karena mereka menjadi petugas pengurus bait suci. Jadi koster, jadi petugas kor. Nanti kalau belajar Mazmur itu ya, banyak suku-suku keluarga-keluarga Lewi ini yang disebut di situ. Lalu suku Lewi yang berada di tengah itu ketika mereka sudah nggak lagi di perkemahan, mereka udah berpindah, berarti mereka harus mengusung tabut perjanjian tadi. Yang mengusung tabut perjanjian itu harus Lewi. Nah, tabut perjanjian itu nggak boleh di depan, nggak boleh di belakang. Tabut perjanjian itu harus ada di tengah. Karena itu disebutkan Lewi selalu ada di tengah. Walaupun Lewi itu kan anak ketiga kalau nggak salah ya. Ketiga kalau nggak keempat. Nggak tengah-tengah banget sih. Nah, lalu yang di depan itu selalu siapa? Anak pertama? Ayo, anak pertamanya Yakub siapa? Sebetulnya anak pertamanya Yakub adalah Simeon. Simeon ya? Atau Ruben? Ruben. Anak pertamanya Ruben. Tetapi Ruben ini punya salah. Punya salah. Karena itu Allah tidak lagi mengakui Ruben ini sebagai anak sulung. Maka yang menjadi anak sulung adalah Yehuda. Nanti ketika mereka berpindah, mereka dalam satu barisan iring-iringan, yang di depan selalu Yehuda. Karena itulah kita kenal pemimpin orang Yahudi itu adalah suku Yehuda. Yesus itu dari suku Yehuda. Nanti. Lalu kenapa sih suku Lewi ini istimewa banget? Suku Lewi ini istimewa banget karena ketika ada insiden lembu emas, itu hanya suku inilah yang setia. Orang yang lain-lain, suku-suku yang lain ya, 11 suku yang lain itu pada nari-nari dengan anak lembu emasnya di usung-usung begitu, mereka pada menyembah lembu emas, tapi suku Lewi inilah yang tetap setia pada Allah. Karena itu suku Lewi ini mendapat tempat di hati Allah. Sebetulnya niatnya Allah itu membuat bangsa Israel ini sebagai kerajaan imamat. Niatnya seperti itu pada mulanya. Artinya nggak ada imam-imaman. Karena setiap orang Israel itu adalah imam. Tapi dengan adanya insiden anak lembu emas, jadi kelihatan ternyata nggak bisa semua orang itu menjadi imam. Karena mereka banyak yang ternyata jatuh dalam dosa. Ya sudah, akhirnya Allah menyatakan bahwa kerajaan imamat berubah. Harus ada satu suku yang dikecualikan, yaitu suku yang setia, yaitu suku Lewi. Gitu ceritanya. Ini ketika mereka sudah, ini tapi dari film Indiana Jones, karena yang angkat ini ya Indiana Jones ini. Kalau kenyataan sebetulnya ya yang mengangkat ini suku Lewi ketika mereka sedang dalam perjalanan. Nah, lalu pada akhirnya bangsa Israel harus merayakan Paskah kedua. Ini ada di bilangan 9. Allah mengutus bangsa Israel, ngomongnya ke
berfirman ke Musa bahwa mereka harus keluar dari daerah Sinai ini. Karena untuk sebelum keluar, mereka harus merayakan Paskah yang kedua. Sebagai persiapan mereka berangkat masuk ke padang gurun. Maka banyak sekali hal yang mereka persiapkan sebelum benar-benar saat Paskahnya. Kemudian pada saat perayaan Paskah itu, kemuliaan Allah benar-benar turun dalam kemah suci. Itu bisa kita baca nanti di Bilangan 9 dari ayat 1 dan seterusnya. 1 sampai 4 begitu. Bagaimana Paskah kedua. Tapi ini Paskah yang kedua ini, kalau Paskah yang pertama mereka rayakan di Mesir, yang mereka makan cepat-cepat itu untuk merayakan pembebasan mereka dari perbudakan Mesir, keluar dari Mesir. Paskah yang kedua ini mereka rayakan sebagai umat pilihan Allah menuju ke tanah terjanji. Itu yang terjadi di episode pertama ketika mereka berkemah di padang gurun. Setelah mereka merayakan Paskah, mulailah perjalanan di padang gurun. Ternyata perjalanan di padang gurun itu membawa ceritanya sendiri. Ketika mereka masih berkemah, belajar hukum, belajar cara-cara menjadi kudus. Ya mereka sebetulnya bukan berarti mereka gampang hidupnya, karena mereka banyak keluhan juga. Kita ingat di Kisah Keluaran mereka kan minta ini kan, minta makan gitu. Mereka waktu itu ngeluh, enakan hidup di ini ya, enakan hidup di Mesir. Di Mesir kita bisa makan apa aja. Di sini kita di padang gurun nggak dapat apa-apa, nggak bisa makan. Akhirnya Allah mengirimkan mana itu kan. Mana itu kan sebetulnya seperti embun yang lalu membeku ketika ada matahari, lalu embunnya jadi ya sisik-sisik itu yang dikumpulin. Katanya rasanya kayak apa? Kayak apa itu? Kayak kue apa itu? Simping gitu loh. Nah, sebetulnya ada juga seperti itu. Nanti selama perjalanan di padang gurun, mereka banyak ngeluh, jadi memberontak pada Allah, lalu mereka meragukan tanah, itu artinya mereka mulai ragu-ragu. Padahal mereka sudah di depan, benar-benar di depan tanah Kanaan. Tapi mereka ragu, apa benar tanah itu nanti akan diberikan Allah kepada mereka? Nah ini adalah insiden yang besar sekali karena mereka meragukan akan memperoleh tanah itu. Padahal itu kan janji Allah. Meragukan Allah memberi tanah itu berarti mereka menolak Allah. Kenapa mereka meragukan? Nanti akan kita lihat kenapa mereka ragu-ragu. Nah, karena banyak yang ragu-ragu, maka Allah mulai mengadakan pemurnian. Ini orang yang percaya, ini orang yang meragukan Allah. Nah, yang meragukan itu nanti mendapat hukumannya, lalu yang percaya kepada Allah juga mendapat ganjarannya. Lalu kita akan melihat bahwa tokoh-tokoh besar ini pun dihukum Allah karena mereka lupa. Mereka juga membuat kesalahan, akhirnya mereka juga dihukum. Kita lihat episode perjalanan di padang gurun. Sekarang mereka mulai berjalan.
baru 3 hari jalan, mereka mulai mengeluh, berkeluh kesah gitu, sungut-sungut. Ternyata jalan itu capek ya. Enakan juga ini, mereka selalu ngomongnya nyebelin begitu loh. Begitu harus jalan, enakan di Mesir juga, kita nggak ngapa-ngapain, bisa santai-santai di Mesir. Nah, ketika mereka mulai ngomong seperti itu, Allah marah. Maka Allah membakar sebagian dari perkemahan mereka. Bisa dibaca di Bilangan 11 ayat 1-2. Allah membakar sebagian dari perkemahan mereka. Untungnya ketika itu ada Musa. Musa jadi penengah. Musa menjadi meredakan kemarahan Allah. Jangan marah, maafkan bangsa ini. Sudah. Akhirnya Allah enggak semuanya di bumi hanguskan, cuma sebagian aja. Baru 3 hari udah mulai ngeluh-ngeluh. Lalu ini keluhan kelaparan itu di Keluaran. Setelah mereka kelaparan, terpuaskan, artinya nggak lagi lapar gitu, kenyang kan, makan setiap kali mereka ngumpulin mana dan makan itu enak juga. Mereka malah ingin yang lain, pengen makan daging. Aneh-aneh. Ingin makan daging, katanya selama di padang gurun ini mereka nggak pernah makan daging nih. Pengen makan daging. Nah, mereka bandingin lagi di Mesir. Di Mesir kita bisa makan daging dengan enak, kita bisa beli daging kapanpun mereka mau. Nah, itu didengar oleh Musa. Musa jadi kebingungan. Ini di padang gurun. Memang mau beli daging di mana juga. Udah nggak kepikiran mau beli di mana. Musa waktu itu ketakutan karena orang begitu ada provokasi satu orang pengen makan daging, yang lain pada iya nih pengen makan daging begitu. Akhirnya Musa meminta pada Allah, melapor lah maksudnya, bangsa ini pengen daging. Akhirnya Allah mengabulkan keluhan mereka dengan mengirim burung puyuh. Mereka nangkepin burung puyuh. Ada yang sampai ada kejadian ini dicatat di kitab Bilangan. Mereka itu hari-hari pertama mereka menangkapi burung puyuh, itu mereka makan dengan rakusnya. Karena mereka makan dengan rakusnya itu, Allah itu sampai marah mereka dengan melihat cara makan mereka rakus gitu loh. Seperti nggak ada hari-hari lain mereka bisa menikmati burung puyuh, karena mereka begitu rakus, Allah sampai menjatuhkan tulah. Tulah itu artinya sebagian orang artinya karena kerakusannya itu dihukum. Dihukumnya apa ya? Mati ketika itu karena kerakusannya. Lalu selama di perjalanan Musa itu memimpin bangsa ini kan. Nah, ada di satu waktu kepemimpinan Musa itu dipertanyakan. Kalau tadi keimaman Harun itu dipertanyakan oleh teman-temannya, teman-teman sesama bangsa Israel. Nah, sekarang kepemimpinan Musa ini dipertanyakan oleh Miriam dan Harun. Ingat siapa Miriam? Miriam itu adalah saudara perempuan Musa. Miriam itu dulu yang membawa bayi Musa yang dihanyutkan di Sungai Nil waktu di Mesir. Itulah Miriam, kakak kandung Musa. Lalu ada Harun, kakak kandung Musa juga. Nah, pemberontakan ini yang nggak percaya dengan Musa, itu dilakukan ternyata bukan dari teman-temannya, malah dari orang-orang dekatnya sendiri, saudara kandungnya sendiri. Kenapa? Apa sih yang jadi pokok permasalahan? Musa ini dipertanyakan kepemimpinannya karena satu, Musa mengharapkan bangsa ini menjadi bangsa yang kudus dengan gaya hidupnya,
Gaya hidupnya itu maksudnya orang Israel nggak boleh kawin dengan bangsa lain, menjadi bangsa campur darahnya. Jadi orang Israel harus kawin dengan orang Israel. Nah, padahal Musa sendiri istrinya bukan orang Israel. Istrinya adalah orang Midian. Namanya Zipora. Zipora itu adalah anak Imam Midian. Maka ini sebetulnya dipertanyakan. Kamu sendiri mengajarkan kami harus menjadi orang yang murni. Ternyata engkau sendiri juga istrimu orang Midian. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mereka mempertanyakan, kami sebetulnya juga Allah juga bisa berbicara lewat kami, bukan hanya lewat kamu saja, lewat Musa saja. Allah bisa saja mau berbicara dengan saya, gitu. Itu. Nah, sebetulnya bagaimana solusinya ini? Solusinya itu sebetulnya ini adalah permasalahan yang dicari-cari. Karena perkawinan Musa dengan Zipora, orang Midian itu terjadi jauh sebelum Musa memimpin bangsa ini. Musa kawin dengan Zipora ketika Musa melarikan diri dari Mesir, ketika dia membunuh pengawal orang Mesir yang membunuh bangsanya itu loh, melarikan diri. Musa akan melarikan diri ke Midian. Nah, itu ketemu Imam Midian, disitulah dia ketemu istrinya. Jadi ya, jauh sebelum perjanjian dengan Allah, Musa sudah punya istri. Maka istri itu tidak boleh diceraikan, walaupun dia bangsa lain. Jadi ketika saudaranya menggugat, ya ini rasanya dicari-cari. Lalu tentang hal yang dipermasalahkan yang kedua, kami pun sebetulnya bisa menjadi perantara ucapan Allah gitu. Nah, di situ Allah menunjukkan apakah benar Allah memilih Miriam dan Harun. Ternyata tidak. Keduanya ternyata dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya Miriam langsung ketika dia mempertanyakan itu, Miriam dihukum Allah, dia mendapat penyakit kusta. Sedangkan Harun tidak, walaupun Allah menghukumnya. Nah, kenapa yang dihukum cuma Miriam doang? Harun kok nggak dihukum? Ayo kenapa? Ternyata Allah itu pilih kasih. Yang dihukum cuma yang cewek. Padahal Harun juga ini ikutan protes. Biasanya ada penafsir yang feminis itu menyoroti masalah ini. Ternyata kitab suci itu tidak peka dengan feminitas. Tuh kan kelihatan yang dihukum cuma Miriam doang. Miriam dihukum kena penyakit kusta. Jadi harus menyingkir dari bangsanya gitu. Sampai nanti Musa memintakan maaf. Walaupun Musa itu ditentang oleh dua saudaranya ini, tetapi di sini Musa mulai kelihatan bahwa dia orang yang lembut hati. Walaupun ditentang, dia sendiri yang memintakan pada Allah untuk dimintakan maaf. Lalu masalah tadi, kenapa cuma yang dihukum Miriam doang, Harunnya enggak? Harun tidak dihukum karena Allah ingin tetap pada kepemilihannya bahwa Harun adalah imam bangsa Israel. Karena dia imam, dia tidak mendapatkan hukuman yang sama seperti Miriam. Gitu. Kalau dia dapat sakit kusta, otomatis keimamannya terhapuskan. Nggak boleh jadi imam. Walaupun dia sudah sembuh kembali, dia nggak akan jadi imam lagi. Gitu.
Jadi itu kenapa Allah tidak menghukum Harun. Walaupun Harun tetap diperingatkan dengan pemberontakannya itu. Lalu perjalanan diteruskan. Ketika sudah sampai di batas-batas ambang batas perbatasan Kanaan, maka si Musa itu memilih 12 orang pengintai. Sebelum masuk tanah Kanaan, intip dulu. Intip bagaimana sih keadaan Kanaan itu, siapa yang berkuasa di sana, orang-orangnya kayak apa. Maka dipilihlah 12 orang. Disuruh lihat-lihat ya keadaan di sana. Sudah, akhirnya berangkatlah 12 orang pengintai. Mereka ngintai itu nggak cuma sehari 2 hari. Mereka mengintai itu lamanya 38 hari. Sudah. Begitu mereka hari ke-38 mereka balik, mereka lapor ke Musa. Ternyata sebagian mayoritas mengatakan bahwa lebih baik mereka mati di padang gurun aja daripada mereka nanti masuk ke Kanaan. Karena begitu mereka ngintip di tanah Kanaan, orang-orang Kanaan itu begitu menakutkan. Pokoknya ngeri deh kalau harus berperang melawan mereka. Mereka itu gede-gede, senjatanya lengkap. Lah kita ini apa? Nggak, senjata aja nggak ada. Kan selama ini kan cuma jalan doang. Jadi dari 12 orang, 10 orang itu udah pesimis. Mending kita mati aja di padang gurun daripada kita mati. Nanti kita kalaupun masuk itu kita pasti mati juga kena pedang. Mati karena perang. Kecuali 2 orang. 2 orang yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Hanya 2 orang ini sajalah yang tetap mengatakan walaupun kita tidak badannya nggak gede-gede sebesar mereka, walaupun persenjataan kita nggak terlalu nggak terlalu lengkap juga, kalau persenjataan mereka itu ya mengerikan, tetapi ada satu hal, Allah itu bersama kita. Dan bersama Allah pasti kita menang. Itu yang dikatakan Yosua dan Kaleb. Nah ini, peristiwa ini buat Allah itu sangat menentukan. Karena di sini terlihat jelas betapa mereka percaya pada Allah atau tidak. Ternyata dari 12 pengintai, lebih banyak yang tidak percaya akan Allah. Hanya 2 orang yang percaya sama Allah. Maka, karena itulah, lalu Allah membuat pemurnian. Bisa seperti ini. Bangsa ini harus dimurnikan. Bangsa ini harus dimurnikan. Caranya dengan apa? Dengan menghukum pemberontak, menghukum yang tidak percaya pada Allah, dan membebaskan yang tetap setia. Loh, caranya bagaimana? Yang memberontak itu nggak boleh masuk tanah terjanji. Jadi yang masuk itu hanya boleh 2 orang. Tadi yang percaya kan cuma 2 orang, si Kaleb dan Yosua. Jadi yang boleh masuk ke tanah terjanji hanya Kaleb dan Yosua saja. Yang lainnya nggak boleh. Lalu apa pemurniannya? Karena yang dimurnikan itu bukan cuma 10 orang ini, 10 orang dengan keturunannya. Karena keturunannya 1 generasi begitu.
Satu generasi yang ketika itu masih hidup. Karena satu orang pengintai itu mewakili satu suku. Jadi 10 suku itu satu generasinya harus sampai yang ketika itu hidup itu harus mati di padang gurun dan mereka tidak akan masuk ke tanah terjanji. Yang masuk nanti hanya keturunannya Kaleb dan Yosua. Nah, sekarang ada cerita selama perjalanan itu ternyata ada kisah bahwa Musa dan Harun juga dihukum. Itu kisahnya ada di kisah Bilangan 20. Bilangan 20 itu cerita tentang ketika bangsa Israel kekurangan air. Pada bawa kitab sucinya toh? Halo, tidur ini Pak. Halo, Ada Kak, ada. Ada tidur nih pasti. siapa yang pegang kitab suci? Jangan ditinggal tidur dong. Iya, ayo kalau gitu baca ini deh. Baca apa tadi itu sampai lupa saya. Bilangan 20. Bilangan 20. Dari ayat 2 sampai ayat 11. Ayo dibaca. Baca. Aku ya Kak Vero. Ya. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Lalu sujud, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan pada mereka. Kemuliaan Tuhan pada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka,
dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Terima Itulah. kasih. Oke. Terima kasih, Mikaela. Oke. Sama-sama, Kak. Oke. Nah, tadi Mikaela udah nambahin ayatnya di ayat 12. Ya. Di sini Tuhan udah mulai ngomong. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Nah, sebetulnya di mana sih kesalahan Musa dan Harun di kisah ini? Di mana coba? Kesalahan Musa dan Harun ada di yang dibaca Mikaela tadi. Di mana? Ayat 10-11. Ayat 10-11. Ketika Musa dan Harun mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Itu. Lalu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air. Bahkan keluar airnya, kan udah. Jadi salahnya di mana, kan benar. Di mana, ayo? Salahnya itu sebetulnya adalah tidak ada kepercayaan. Kamu mana nggak percayanya? Percaya, makanya itu kan dipukul. Oh iya. Oh iya. Pakai mukul kan. Pakai mukul. Pakai mukul sih, kan sakit bukit batunya. Kan disuruh Tuhan tuh katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi cuma ngomong doang harusnya ya. Iya, benar. Orang suruhannya Tuhan itu ya, ambil tongkatmu. Ambil tongkatmu, udah diambil. Engkau dan Harun kakakmu. Kemudian harus menyuruh umat itu kumpul. Lalu katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberikan airnya. Jadi ngomong aja ke bukit batu, bukit batu, berikan airmu. Airnya pasti keluar. Ini karena siapa? Musa dan Harun itu terlalu belaga gitu loh. Show of force. Mau pamer di depan orang-orang Israel. Jadi kesannya yang berkuasa benar, jadi kesannya yang berkuasa itu Musa. Masa ya? Ayat 10, Musa dan Harun ngumpulin orang-orang itu. Sebelum menyuruh mengeluarkan air, mereka marah-marahin orang Israel dulu. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Emangnya Allah menyuruh Musa dan Harun marahin mereka? Enggak kan? Enggak disuruh, cuma ngumpulin doang. Kemudian katakan di depan mata mereka. Lalu kata-katanya juga aneh. Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, ayat 10. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu? Emangnya yang mengeluarkan air kami, Musa dan Harun?
Kan enggak. Yang mengeluarkan air itu tetap Allah. Itu sepertinya Musa itu dengan kekuatannya sendiri begitu, dengan kekuasaannya mengeluarkan air. Ini sudah mulai lupa misalnya, sudah mulai lupa dengan ininya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu? Udah gitu Musa mengangkat tangannya, dipukul batu, pukul 2 kali, tok tok. Emang Allah nyuruh sampai seperti itu? Enggak kan, Allah cuma nyuruh ngomong ke bukit batu, keluarkan airmu. Walaupun memang ketika itu keluar banyak air dan umat itu terselamatkan. Umatnya juga dimarah-marahin ya, nggak terlalu nggak terlalu menghiraukan lah ya, pokoknya dapat air. Tapi Allah melihat bahwa apa yang dilakukan Musa dan Harun ini salah. Mereka sudah tidak lagi melihat bahwa Allah lah yang menolong mereka. Mereka seperti merasa bahwa dengan kekuatan mereka lah mereka menolong umatnya. Udah lupa begitu. Maka ada hukuman untuk 2 orang ini. Karena inilah alasannya mengapa Musa yang tokoh sebesar itu memimpin mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir sampai begitu tragisnya, sudah benar-benar di depan tanah Kanaan, tapi nggak bisa masuk. Karena ketika itu dia mati di Gunung Nebo, benar-benar di depan tanah Kanaan. Kesalahannya ya ini. Inilah kesalahan Musa. Terjadi di Meriba ketika bangsa Israel kekurangan air. Nah, sebentar, masih di sini. Karena pemurnian ini, karena harus ada pemurnian, artinya generasi orang-orang yang hidup tetapi tidak percaya kepada Allah ini bersama nanti Musa nggak boleh masuk. Nah, untuk menghabiskan orang-orang yang nggak boleh masuk itu diperlukan berapa tahun? 38 tahun. Nah, selama itulah mereka tidak boleh masuk tanah Kanaan, tidak bisa masuk sampai benar-benar satu generasi musnah, satu generasi mati di padang gurun. Kenapa 38 tahun? 38 tahun itu menggambarkan 38 hari pengintipan. Jadi 1 hari mereka tidak percaya pada Allah pada waktu mengintip, itu diwakilkan dengan 1 tahun. Maka mereka 38 tahun di padang gurun. Jadi kalau dijumlahkan 2 tahun mereka itu sebetulnya sudah di depan Kanaan maksudnya. Tetapi karena ketidakpercayaan jadi 38 tahun dan nanti muter aja di situ. Hanya di situ saja menghabiskan 1 generasi ini. Jadi total tahunnya itu adalah 2 tahun plus 38 yaitu 40 tahun. Jadi berapa lama sih orang Israel di padang gurun itu? Totalnya 40 tahun. Nah, sebetulnya kata bilangan 40 itu kalau di Alkitab itu bilangan keramat gitu. Jadi ada tafsirannya sendiri. Setiap kali 40 itu jangan diartikan benar-benar murni 40. 40 tahun, 40 hari,
itu pasti memiliki artinya sendiri. Arti 40 itu apa sih? Arti 40 itu adalah waktu yang lama untuk memurnikan suatu hal. Jadi untuk bangsa Israel, 40 tahun itu adalah waktu yang lama untuk benar-benar memurnikan bangsa ini bisa nanti masuk ke tanah terjanji. Artinya yang masuk ke tanah terjanji adalah orang-orang yang percaya pada Allah. Lalu ada 40 hari, apa lagi ya? 40 hari di perjanjian baru ketika para murid ini menantikan kedatangan Roh Kudus. 40 hari. Di peristiwa Pentakosta itu. Itu adalah waktu untuk memurnikan para murid sehingga mereka benar-benar berani tampil di depan umum. Lalu juga Yesus berpuasa 40 hari. 40 hari setelah Yesus berpuasa, itu memurnikan, benar-benar memurnikan dirinya, kemudian siap untuk mulai berkarya. Jadi hati-hati setiap kali ketemu dengan bilangan 40, itu pasti ada maksudnya sendiri dalam kitab suci. Gitu. Umurnya, ini tadi sudah. Nah, kita sudah melewati 38 tahun di mana tadi? Di padang gurun. Sekarang kita masuk ke wilayah bangsa Moab. Masuk ke wilayah bangsa Moab, maka ketemulah dengan orang yang namanya Balak. Balak ini adalah Raja Moab. Balak itu melihat orang Israel masuk ke tanahnya, itu ngeri. Mau melawan itu nggak berani, ya, karena Allah bersama dengan orang Israel. Mereka lagi Balak itu melihat orang Israel segitu gedenya, mau melawan nggak berani. Akhirnya karena mereka si Balak itu nggak berani melawan dengan senjata, ya sudah mereka Balak itu cari sesuatu yang supranatural begitu, karena nggak bisa melawan dengan perang, cari dukun. Siapa dukunnya? Dukunnya namanya Bileam. Ya, Bileam ini dukun sakti, bukan dukun ecek-ecek gitu. Dukun sakti nih. Katanya dapat tugas. Bileam, Balak itu datang ke tempatnya Bileam. Tugasnya adalah kamu harus mengutuk orang Israel itu. Kutuklah. Nanti karena ini dukun sakti, biasanya kutukannya berhasil. Kutuk. Nah, Bileam nggak nerima begitu aja, karena dia mendapat penglihatan dari Allah bahwa bangsa ini jangan dikutuk. Ini adalah bangsa pilihanku. Tapi Balak datang lagi, utusannya dikirim lagi ke Bileam. Ya sudah, akhirnya Bileam ogah-ogahan nurutin, berangkatlah dia menuju ke perkemahan orang-orang Israel, naik keledai. Nah, ketika naik keledai, keledainya itu melihat di tengah jalan itu selalu dihalangi oleh malaikat. Jadi bahkan jalan ke tempat orang Israel aja dihalangi oleh malaikat. Nggak boleh terus. Kamu nggak boleh ngutuk orang Israel. Sampai mepet ke dinding gitu. Sampai keledainya dipecutin sama si Bileam. Ngapain lu? Nggak pernah seperti ini, kenapa sekarang seperti ini? Nah, sampai akhirnya keledai itu bisa bicara. Jadi cerita yang lucu tapi ya itu yang terjadi ketika harus mengantarkan Bileam. Keledai Bileam ini bisa bicara bahwa dia melihat
malaikat yang menghalangi jalannya, bahwa engkau tidak boleh meneruskan perjalananmu. Tapi akhirnya disepakati dengan malaikat itu, oke. Akhirnya si Bileam sadar kan bahwa keledainya melihat malaikat Allah gitu yang menghalangi perjalanannya. Lalu akhirnya ya sudah, malaikatnya mengatakan teruskan perjalananmu, tapi jangan engkau kutuk orang Israel itu, berilah berkat. Nah, benar. Akhirnya ketemulah Bileam dan Balak itu melihat dari atas bukit gitu. Dilihat di sebelah kanan, pertamanya di sebelah kanan gitu. Dilihat, coba lihat ke bawah di bukit sebelah kanan. Dilihat itu banyak sekali perkemahan orang Israel. Itu bangsa itulah yang harus kau kutuk. Ya udah, dari atas itu Bileam ini bikin sebagai dukun, dia langsung melemparkan ini mantra-mantranya. Tapi ternyata yang keluar dari mulut Bileam itu bukan kutuk, malah berkat. Malah diberkati. Balak yang yang menghubungi Bileam untuk ngutuk, ya marah-marah lah Raja Balak ini. Kamu ini saya bayar untuk mengutuk bangsa itu, kenapa malah kamu berkati? Ayo pindah. Tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Coba lihat ke bangsa itu. Ayo kutuk lagi. Kutuk dari lewat sini. Ternyata untuk yang kedua kalinya Bileam nggak mengutuki, malah kasih berkat lagi. Malah marah lagi si Balak. Pindah ke tengah pun Bileam itu tidak memberi kutuk, malah memberkati, dan dia malah mengutuki si Balak. Wah, ya sudah. Ya sudah, ternyata akhirnya bangsa Israel tidak jadi mendapat kutuk dari dukun sakti itu, malah yang dikutuk adalah Raja Moab. Itu terjadi di Bilangan 22 dan 24, cerita tentang Balak dan Bileam. Nah, tapi ada ironi. Dari cerita di Bilangan 22 sampai 24 tadi, bahkan dukun orang Moab saja tidak memberikan kutuk, tapi malah memberkati orang Yahudi, orang Israel, tapi bangsa Israel sendiri malahan melakukan pencemaran. Begitu mereka berkemah di Moab, yang tadi dekat-dekat Kanaan itu, berkemah di Moab, ternyata mereka tertarik dengan cewek-cewek. Yang laki-laki itu tertarik dengan cewek-cewek Moab. Cewek-cewek Moab itu cantik-cantik begitu. Maka di situ orang-orang Israel itu yang laki-lakinya pada berhubungan dengan cewek-cewek Moab sampai mereka kawin. Nah, itu kan pencemaran kekudusan lagi. Kalau mereka kawin, lalu mereka tertarik dengan ibadah yang dilakukan orang Moab. Mereka menduakan Allah mereka. Jadi mereka menyembah dewa-dewa orang Moab. Ini ironi. Dukun aja memberi berkat, mereka malah orang Israel sendiri yang mencemari. Itu cerita tentang kisah ini disebut sebagai kisah Baal Peor. Baal Peor adalah dewa-dewa orang Moab yang disembah oleh laki-laki Israel ketika mereka kawin dengan cewek-cewek bangsa Moab. Nah, cerita Baal Peor ini adalah insiden di depan tanah Kanaan yang sangat besar karena makan jiwa yang
sangat banyak dari bangsa Israel. Maka semua anak-anak laki-laki yang kawin dengan cewek-cewek Moab itu dimusnahkan. Dan ribuan ternyata yang mati dalam insiden Baal Peor ini. Nah, setelah peristiwa Baal Peor, ya biasa setelah apa? Allah menimpakan celaka pada mereka yang tidak taat padanya. Kemudian apa? Mereka kan lalu sadar, minta maaf begitu. Ya, Allah memaafkan mereka. Nah, setelah peristiwa Baal Peor, Allah itu memerintahkan ngitung lagi. Jadi ada 2 penghitungan di kitab Bilangan. Tadi yang pertama ngitung orang-orang yang ikut dipimpin Musa keluar dari Mesir. Lalu dengan banyak peristiwa-peristiwa mereka akan 38 tahun di mana? Padang gurun, 1 generasi habis, lalu mereka berkemah di Moab. Nah, di sini setelah peristiwa pemusnahan besar Baal Peor, Allah juga memerintahkan ke Musa, udah sekarang dihitung lagi. Hitung lagi. Inilah cacah jiwa. Berapa dari suku ini berapa orang, suku ini berapa orang. Jadi ada 2 kali penghitungan, karena itulah kitab ini disebut kitab Bilangan. Hitung-hitungnya 2 kali. Yang dihitung yang pertama itu generasi lama, yang dihitung di tempat kedua adalah generasi yang baru, karena generasi lamanya sudah mati karena mereka tidak setia. Nah, sekarang kan adanya cuman generasi baru doang kan. Generasi baru ini harus dikuatkan lagi, harus mendapat wejangan tentang hukum-hukum yang diterima oleh generasi yang lama dulu. Karena itulah, hukum-hukum ini diulang lagi oleh Musa bagi generasi yang baru di Moab. Nah, wejangan dan hukum yang diulang kembali itu, inilah yang ditulis dalam kitab Ulangan. Jadi kitab Ulangan itu, kalau kita baca kitab Ulangan, ini kenapa ngulang-ngulang lagi ya, ngulang cerita lagi ya, ngulang hukum lagi. Cerita tentang 10 perintah Allah juga diulang lagi di kitab Ulangan. Oh, bisa gitu? Iya, karena yang lalu bukan diulang-ulang biar ingat. Ya iya sih, diulang-ulang biar ingat, tapi generasi yang baru sekarang ini. Generasi baru. Generasi benar-benar baru, benar-benar harus di-drill lagi gitu loh. Drill lagi biar mereka masuk ke tanah perjanjian nanti sudah siap benar-benar. Itulah gunanya kitab Ulangan. Mengulang sesuatu yang ada. Nah, kewajiban untuk ulang-ulang itu juga diberikan ke generasi ini, generasi yang baru. Harus diulang lagi, karena Musa juga ingat, dia tidak akan selamanya jadi pemimpin bangsa Israel. Karena umurnya juga terbatas, dan dia nggak akan selamanya bersama dengan bangsa Israel. Jadi dia memberikan ada kewajiban untuk selalu mengulang-ulang dan menceritakan kembali ke generasi selanjutnya. Nah, apa yang dia ulang, apa yang harus diulang-ulang oleh bangsa Israel, itu dinamakan Shema Israel. Shema Israel itu, kalau di orang Katolik itu Shema itu apa ya? Credo. Credo itu kan selalu kita ulang ketika kita ikut misa. Di Ekaristi credo itu selalu kita ulang-ulang. Credo itu bahasa Indonesianya apa toh? Syahadat. Setiap agama itu selalu punya syahadatnya. Teman kita yang Muslim itu punya syahadatnya kan, yang 2 kalimat syahadat itu yang ngetop banget itu. Lalu kita juga punya syahadat para rasul. Nah, Israel ini
nama syahadatnya adalah Shema Israel. Itu ada di kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 7. Isinya ini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekhawatiranmu. Itu adalah kredonya. Lalu perintahnya adalah, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membacakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau terbangun. Jadi cerita-cerita tentang bangsa Israel ini, cerita tentang hukumnya, tentang Musa, tentang apa yang dipeninggalan oleh Musa, itu harus diceritakan kembali ke keturunan yang akan datang, ke anak-anak, anak cucu. Nah, biasanya orang Israel itu ketika mereka makan itu yang kakek-kakeknya itu selalu ngomong apa yang terjadi di padang gurun, Musa mengajarkan apa. Nah, itu ketika engkau duduk di rumah, ketika dalam perjalanan itu selalu diulang-ulang sampai akhirnya mereka masuk ke tanah terjanji. Pada waktu inilah yang bikin budaya lisan itu begitu berkembang ketika itu. Jadi ketika mereka sudah masuk tanah Kanaan dan mereka punya tanah, mereka mulai bertempat tinggal di tanah Kanaan, mereka tetap melestarikan ini, menceritakan kembali ke anak-anaknya, cerita tentang hukum-hukumnya. Lalu ini Shemanya sendiri ayat 4 dan 5 itu harus diucapkan paling tidak 2 kali sehari. Subuh-subuh, pagi-pagi, dan petang, maghrib begitu. Jadi subuh dan maghrib ini yang diucapkan. Shema ayat 4 dan 5. Lalu kalau buat orang yang pergi ke Israel itu, Shema Israel itu biasanya dituliskan di kertas, gulungan kertas pakai huruf mereka, huruf Yahudi itu. Lalu digulung-gulung biasanya, dimasukkan biasanya bisa kotak atau dimasukkan tabung gitu. Yang dimasukkan tabung itu biasanya dipasang di kusen pintu. Kusen pintu lalu dimiringkan ke kiri, ditaruh di sebelah kanan lalu miring ke kiri begitu. Setiap kali orang masuk itu ini harus dipegang. Gulungan tadi yang masuk tabung kecil ini harus dipegang. Ada tata cara seperti itu. Lalu bisa juga ditaruh di kotak oleh orang Israel, itu dipasang di jidatnya gitu, diikatkan. Itulah Shema Israel. Karena Musa sudah nggak bersama mereka, jadi mereka sendiri yang harus menjaga hukum itu. Mereka harus menjaga hukum itu tetap lestari. Dan memang benar, mereka tetap melestarikan hukum itu sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Lalu ketika mereka sudah berdiam di tanah Kanaan, mereka sudah punya pekerjaan di tanah Kanaan, mereka lalu mulai menulis. Jadi kotak kecilnya kotak kecil itu isinya Shema Israel. Kadang-kadang ditaruh di sini loh. Saya nonton di YouTube tuh bingung ini apaan. Taruh di sini. Ternyata itu ya. Iya, di sini lo ditaruh di lengan juga diketin gitu ya. Saya Taruh seperti di itu. sini nih. Lucu banget. Ya, gitu ceritanya. Nah, begitu mereka. Jadi tradisi penulisan, mereka menulis itu
bukan ketika mereka di padang gurun. Ketika mereka di padang gurun itu mereka nerima dari Musa karena ya masih ada pembimbingnya kan, masih ada tokohnya itu masih ada. Nah, menulis itu ketika mereka sudah di Kanaan. Lalu yang ditulis apa? Maka kitab Perjanjian Lama itu ditulisnya itu bukan di awal-awal banget, yaitu ketika mereka sudah menetap di Kanaan. Yang ditulis pertama kali adalah bagaimana pengalaman mereka di padang gurun bersama Musa. Itu adalah tulisan pertama sebetulnya. Tulisan pertama di kitab-kitab Perjanjian Lama. Bagaimana mereka bersama Musa di padang gurun. Karena itu Musa itu sampai diingat-ingat sampai zaman Yesus kan. Karena dia tokoh yang besar banget. Baru setelah pengalaman mereka di padang gurun ditulis, baru kemudian mereka menuju cerita-cerita tentang cerita tentang penciptaan. Itu ketika iman mereka mulai berkembang. Gitu ceritanya. Sudah, ternyata habis materinya. Sekarang boleh bertanya-tanya. Ayo nanya-nanya. Ayo teman-teman. Ayo teman-teman. Udah tidur kan? Didongengin. Boleh Cuman ini langsung. tadi 20 sekarang jadi 16, kayaknya udah ada Iya. tidur ini. Kan? Boleh Itu namanya boleh langsung disorientasi. Iya. Boleh langsung boleh langsung open mic atau di chat nggak apa-apa teman-teman. Boleh. Vivi mana nih MC-nya? Lagi misa. Oh, Di luar juga. Aman kok. Oh, aman. Aman. Kirain udah tidur. Aku deh Kak Vero. Iya. Aku tadi Bukannya Vivi capek banget kayaknya. iya nih, aku soalnya baru pulang kerja. Oh. Aku mau tanya yang tadi karena efek meragukan kehendak Allah yang di perjalanan di padang gurun itu menyebabkan satu generasi atau 38 tahun itu musnah. Itu gimana maksudnya ya Kak ya? Maksudnya jadi kayak cuman Sampai karena habis. satu hari meragukan kehendak Allah itu gitu ya. Iya, betul. Karena mereka ngintip, udah dikasih waktu ngintip 38 hari itu, mereka tetap nggak percaya. Oh gitu. Kan Iya, ada hukuman. kalanya juga, itu kan zaman dulu ya, maksudnya di kitab kita tuh di Iya. zaman sekarang tuh juga kadang kan merasakan itu ya, misalnya kalau kita lagi kayak kesulitan gitu, kita kadang tuh pasti ada tuh manusiawi kan keraguan gitu. Kira-kira ini tuh kayak cuman beda. Kalau sekarang Allah itu teologinya Allah itu Maha Rahim. Jadi menghukumnya nggak seperti itu. Menghukumnya nggak sefrontal itu. Tapi ketika itu ya. Tapi ketika itu di kala itu memang harus, karena bangsa Israel itu harus kekudusan itu harus tercapai, harus kepercayaan pada Allah itu harus 100% begitu. Kalau sekarang kita yang setelah zaman Yesus itu mengandalkan kerahiman Allah, bahwa manusia itu ya memang nggak ada yang benar. Itu. Ya jadi kemanapun kita, misalnya kita jadi domba yang hilang, kapan kita mau kembali, Allah akan tetap menerima kita. Tetap menerima karena kerahiman Allah itu. Itu aja sih Kak aku. Mungkin ada yang lain lagi? Mau tanya? Ada lagi teman-teman? Ini pada ngantuk atau pada tidur atau
Tadi tuh 20, sekarang tinggal 16. Ini 20, 19, 18, 17, sekarang 16. Nggak apa-apa. Biasa itu MK itu. Tenang aja. Ada lagi kah teman-teman? Capean banyak yang WFO sih. Oh. Ines mau nanya, Ines, Wastu. Di chat juga nggak apa-apa kok, Jeffrey. teman-teman. Karmel, tidur nggak kamu? Tidur kan? Dipanggil satu-satu. Kak Vero, Kerja. Ya. mau tanya, berarti tadi kan yang 4 tahap itu apa tadi? Apa tadi yang perjalanan umat Israel itu? Oh, orientasi, orientasi, disorientasi, dan reorientasi. Oh, itu kalau saya kan udah belajar CAP ya. Iya. Itu hampir sama kayak itu ya, grafik iman ya berarti. Ya, betul. Iya, Oh. betul. Semangat, menyala-nyala. Lalu mulai meredup-redup. Oke, Kak. Ya, oke, terima kasih, Kak. Ya. Wastu di tahap yang mana nih? Wastu di tahap yang mana, Wastu? Di tahap yang mana ya, Tante? Mungkin yang sedang-sedang saja, Tante. Iya, kadang-kadang balik-balik. Kadang males, kadang ini mulai lagi reorientasi, balik lagi males lagi. Ya memang itulah manusia itu. Ada lagi teman-teman? Mungkin mau sharing juga nggak apa-apa deh. Boleh. Sip. Ini diem. Coba. Jangan Kalau disuruh kamera buka. ini. Olin biasanya aktif nih, nanya nih Olin nih, mana Olin? Karolin, mana Karolin? Ada dua Karolin di sini, cuma satu tante. Hadir. Olin deh, Olin. Belum ada kata Belum Oli. ada Kak. ada. Oke, yang lain. Belum ada. Yang lain, adakah? Iya, itu malah Kela mau kali Kela. Tuh ada tuh di chat. Silakan Oke. Kak Ada nih. Vivi bacain, Vi. Ada Dari kita. Susan Sandi. Pada kitab Bilangan menekankan tentang peringatan Tuhan akan pada hari pertama saat umat Israel memasuki tanah Kanaan. Allah menghendaki agar umatnya menghalau semua penduduk Kanaan dan memusnahkan segala jenis berhala yang mereka miliki. Kita melihat bahwa Tuhan menghendaki agar kita bersungguh-sungguh berkomitmen untuk menjauhi cara hidup duniawi yang mengejar segala jenis kesenangan yang sia-sia dan sungguh-sungguh hidup yang dikuduskan bagi kemuliaan namanya. Di manakah posisi kita saat ini berkenaan dengan kepatuhan kepada perintah Allah tersebut? Seberapa jauhkah komitmen kita untuk melaksanakan perintah Tuhan tersebut? Dan apa saja kendala yang saat ini kita hadapi? Oh, panjang banget nih pertanyaannya nih, Kak. Silakan nih, Kak, kalau mau Silakan Kak Vero. satu-satu Banyak. cuma nggak apa-apa, Kak. Apa tadi itu apa ya? Nah, kalau di zaman dulu perintah Allah itu harus dilakukan tuh 100%. Sama juga ketika perintah Allah kepada siapa? Kepada Musa dan Harun tadi. Itu harus 100% dijalankan seperti itu. Melenceng-melenceng dikit aja nggak boleh. Melenceng dikit berarti itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu meragukan kehendak Allah begitu. Nah, sekarang ini kalau kita 100% banget itu sangat tidak mungkin.
ketika bersama Yesus itu memberikan pada waktu itu gini. Kalau di Perjanjian Lama, Allah itu sebagai pemimpin mereka. Jadi apa yang Allah inginkan, kekudusan ya harus kudus, gitu. Tetapi dengan hadirnya Yesus itu sebagai saudara kita yang sulung di antara kita, dan Yesus itu membawa Bapanya kepada kita. Karena itulah kita bisa menyapa Allah itu sebagai Bapa, begitu kan? Nah, karena kita punya Bapa yang juga Allah, maka sekali lagi tidak lagi Allah itu menjadi perintahnya itu harus di 100% benar begitu. Benar. Ya benar. 100% harus kita turuti dengan lurus, harus 100% apa yang dikatakannya. Lalu banyak sekali zaman sekarang itu godaannya itu kan banyak banget. Godaan di masa zaman sekarang, godaan di mana ya, di YouTube gitu misalnya, ketika orang bisa mengakses informasi sebanyak-banyaknya, itu kan seperti pisau bermata dua, itu kadang menguntungkan tetapi juga merugikan karena sebetulnya banyak penyesatan juga di situ. Menyesatkan itu banyak yang akhirnya kaum muda itu tertarik di situ tapi tersesat gitu kan. Sangat banyak, dan kita harus bisa memilih. Caranya ya bergaulah dengan orang-orang yang benar gitu. Pilih teman yang benar. Dan jangan takut bahwa nanti tidak sesuai dengan keinginan Allah. Apakah nanti saya berbuat begini, berdosa? Jangan takut seperti itu. Karena seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau kita di masa sekarang ini, masa setelah Yesus itu andalannya adalah kerahiman Allah yang lebih besar daripada dosa kita. Gitu. Saya mau nambahin, boleh nambahin? Boleh Kak, silahkan. Kalau dulu perintahnya, tadi kan pertanyaannya, begitu mereka masuk, perintahnya adalah musnahkanlah bangsa yang di hadapanmu. Itu benar-benar dimusnahkan. Dan dimusnahkan itu bukan cuma orangnya doang dibunuhin. Itu semua harta benda mereka itu dimusnahkan. Binatang-binatang peliharaan mereka, hewan-hewan ternaknya itu harus dimusnahkan. Artinya di bumi hanguskan sekampung-kampungnya. Nah, kalau menurut etika zaman sekarang itu kan tidak beradab, itu kan genocide itu kan namanya kalau zaman sekarang. Yeah. Jadi etika ketika itu beda dengan etika kita di masa sekarang ini. Tapi memang itu adalah tuntutan Allah yang masa itu harus dipenuhi dengan 100%. Itu ceritanya. Kalau sekarang Allah itu kan adalah Bapa kita sendiri. Dengan Bapa kita kan bisa nawar-nawar gitu. Nakal-nakal dikit nggak apa-apa kan, itu Bapa kita gitu. Oke. Ada lagi teman-teman?
Ini MC-nya jadi 2 karena Vivi kayaknya merangkap ini. Enggak apa-apa. Ini nggak apa-apa kalau misalnya masih ada lagi nggak nih teman-teman? Vero, Iya. Iya, iya. Oh, ini masih ada nih. mau tanya, itu kan Oh. kita seolah-olah jadi dekat dengan Allah itu karena ada sejak Yesus datang kan? Iya. Lalu bangsa Israel menganggap Allah itu zaman sebelum Yesus itu sebagai Allah yang penghukum, Allah yang pendendam, Allah yang pemusnah gitu. Itu apakah karena mereka melihat bahwa bangsa ini berdosa, jadi makanya mereka musnah gitu? Apakah seperti itu? Atau apakah Allah mendeklar, hai manusia, patuhlah, kalau enggak kamu akan kubinasakan? Kan kayaknya saya nggak pernah ada baca sih di Alkitab bahwa Allah mendeklar bahwa dia adalah seorang penghukum. Gimana, Kak Vero? Nggak ada mendeklar bahwa Allah itu seorang penghukum, tetapi Allah menghendaki itu. Begitu kita melihat Perjanjian Lama, Allah menghendaki itu. Kepatuhan itu 100%. Bahkan sampai sekarang pun bangsa Israel itu tetap yang ini loh, yang nggak percaya Yesus ya, tetap mengatakan bahwa Allah itu memang menghukum. Bahkan kalau kita lihat misalnya saudara kita Muslim, Allah itu penghukum loh bagi mereka. Kalau Allah tidak diikuti perintahnya, dia akan menghukum. Karena itu mereka selalu mengejar pahala gitu kan. Mereka benar-benar mengerjakan tugas mereka itu nggak pernah absen. Misalnya sholat 5 waktu, benar-benar harus diikuti. Kalau nggak gitu dosa. Coba kita cuma disuruh puasa gitu, pantang aja kita nggak ini. Itu karena apa? Allah itu membawa Allah yang jauh itu menjadi Allah yang dekat. Allah yang tak benar-benar nggak bisa kita raih, itu menjadi Bapa kita begitu. Oh, itu maksud saya emang dari awal pandangannya seperti itu atau apa yang menyebabkan gitu? Soalnya kan kalau Yesus kan jelas dia bilang kan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah diri sama manusia. Kan benar-benar Yesus ngomong kayak begitu gitu. Jadi makanya kita yakin bahwa ya berarti Allah aja Yesus aja yang Tritunggal ngomong seperti itu gitu loh. Iya. Nah, tapi kalau yang kepercayaan bahwa Allah itu Allah penghukum, Allah pendendam, bukan Allah penghukum sebetulnya. Allah yang harus diikuti 100%. Oh. Iya. Bukan, jangan dilihat Allah penghukumnya, tapi Allah harus ikuti 100%. Kalau engkau mengikuti itu ya nggak apa-apa, nggak terjadi apa-apa pada hidupmu. Gitu. Nah, itu selama Perjanjian Lama semuanya seperti itu. Oh. Allah harus diikuti 100% karena dia adalah Allah. Oh, karena kepercayaannya begitu ya? Iya. Oh. Ya. Enggak, saya pikir ada triggernya gitu. Biasanya kalau di kan ada initial event kalau di sistem. Nanti initial eventnya itu Yesus. Iya. Oke, Kak Vero. Masih Kak? Iya. Ada lagi teman-teman? Ini ada notes dari Tante Hesti. Ingat kok dik-dik Allah seperti ayah yang didik anak-anaknya. Kadang-kadang anak yang nakal harus dimarahi. Ini aku udah jadi ibu-ibu ya. Jadi ingat kan? Mama kadang-kadang kan marah, mama marah gitu kan. Kadang-kadang harus gituin anaknya. Kalau nggak ngerti-ngerti kalau itu salah. Iya. Betul kan Mas tuh? Apalagi masih ABG ya, Tante. Iya, cuman terus pola pikir ya kali ya Kak Vero ya kan, itu kan
Perjanjian lama dan perjanjian baru itu bedanya bisa Beda. ribuan tahun. Iya. Tadi Iya. kan mulai ditulis saat mereka masuk di Kanaan, itu bedanya dengan sampai zaman Yesus aja itu berapa ribu tahun ribuan ya. tahun itu. Ya, nah itu pola pikir mereka menulis itu pada saat mereka di Kanaan dengan pada saat Yesus sudah bangkit itu beda Beda. banget. Iya. Iya. Dari segi sejarah sih. Kayak orang Budaya. tua dulu kan kolot banget, orang tua sekarang lebih moderat gitu loh. Iya. Jadi pola Etika pikir juga orang yang berkembang. menuliskan pun ikut pada zaman itu, Wastu. Jadi kita masuk ke zaman itu. Jadi kalau kamu ngomongin opa omamu ya masuk ke zaman opa omamu, jangan masuk ke zaman sekarang. Nggak masuk tuh ntar. Gitu. Aku bantuin aja ya, Kak. Sip. Sebagai emak-emak. Ada lagi teman-teman. Kok Sepertinya dari sudah tadi cukup kita waktunya ya. sepi ya? Iya. Ini Sepertinya makin sudah tinggal 15. Udah ngantuk. Udah ngantuk. Udah kali ya, Via. Iya, Tante. Oke, yuk. Udah kalau jamnya gitu- istirahat walaupun besok libur. Iya. Iya, nyepi. Kita Kalau gitu, foto dulu kali ya, Tante. ini Bapak adminnya ke Wastu atau ke Jeffrey? Foto. Jeff, Halo, masih ya. online nggak? Yaudah. Apa? Kita foto Yaudah, dulu saya aja kali ya. ambil. Saya ambil. Oke. Yuk kameranya. Teman-teman, yuk. Teman-teman. On cam semua. Masih melek kah? Waduh. Tadi kayaknya ada Kak Nia udah hilang juga. Iya. Ines, tadi siapa lagi tuh pada hilang tadi? Mbak Si, mana mukamu Mbak Si? Ines, Karmel, apakah kamu masih melek? Karmel udah tidur. Masih Tante, Masih. semua lagi nggak bisa on cam, hehehe. Oke lah kalau begitu. Susan, Ines, waduh ini pada nggak on cam. Lanjut aja kali ya. Oke, Ini yuk nggak kita pada foto on aja cam. yuk. Oke, baik. Udah. Jeff, tag aja Jeff. Kita akan ambil untuk dua kali ya. Oke, 1, 2, push. Lagi. Ya. 1, 2, push. Oke, Terima udah. kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Kasih kasih, Kak Kak Vero, Vero. semoga besok tidak makin dikit ya. Aku sedih deh. Iya. Dari 32 jadi 20 sekian. Tenang, Lama-lama Tante. hari terakhir tinggal 2, Tenang. tinggal sama. Kan tahapnya reorientasi nanti. Iya. Iya. Sip. Nah, ini dilanjut Oke, doa penutup ya, Tante Hesti Ya, ya. oke kita doa penutup teman-teman. Harusnya tuh yang mimpin doa ponakan saya namanya Tian. Tadi ada sih, cuman memang dia lagi kurang sehat, makanya dia minta saya yang gantiin ya. Ya, mari kita berdoa Oke. bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak atas berkat penyertaan-Mu pada malam hari ini. Walaupun banyak di antara teman kami yang tidak bisa hadir berkumpul bersama kami dalam Zoom ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu ada dan Engkau membimbing kami sehingga kami dapat benar-benar mengerti tentang perjalanan iman bangsa Israel yang tentunya akan dapat memberi pencerahan pada diri kami masing-masing. Bapak, pada kesempatan ini kami berdoa juga untuk teman-teman yang sedang sakit, terpapar ataupun terpapar COVID ataupun penyakit lainnya. Sembuhkan dan angkat semua sakit penyakit dari tubuh mereka. Dan melalui darah Roh Kudus Putramu, Kau balur semua penyakit mereka dan diangkat dari segala sakitnya. Kami berdoa pula ya Tuhan, seperti himbauan Bapak Paus kami adalah kami berdoa pula untuk kedamaian yang ada di Ukraina maupun di Rusia, dan berilah perlindungan-Mu untuk rakyat Ukraina, dan semoga mereka tetap teguh
dalam menghadapi semuanya ini, bukalah pikiran dan hati para pemimpin bangsa yang mungkin hanya mementingkan ego dan prinsip masing-masing, sehingga dapat melakukan perang atau kekerasan manusia ini. Ya Bapa, semua doa ini kami serahkan kepadamu, mohon penyertaan-Mu hingga agar malam ini dapat istirahat dengan tenang, dan esok kami dapat bangun pagi dalam keadaan lebih sehat dan hati yang penuh dengan sukacita. Kami berdoa pula untuk Kak Vero yang malam ini sudah mendampingi kami. Berilah ia kesehatan, rahmat dan berkat melimpah, dan limpahkanlah rahmat dan Roh Kudus-Mu agar Kak Vero tetap setia dalam melayani Engkau melalui pewartaannya setiap saat. Terima kasih Tuhan, semua doa ini kami serahkan kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya Kak Vero, ditinggal satu persatu. Yo, terima kasih. Dah. Kasih. Oh, Kak Nia baru muncul Kak Nia. Tadi ngilang. Jeff, ini gue cukup live aja atau gimana Jeff? Yaudah, oke. And Kalau gitu on-nya langsung siapa? aku tutup aja ya. Oke. Iya. Kalau kita langsung Oke, tutup aja. makasih, Terima Jeff. kasih semuanya. Sampai Sabtu depan ya.